Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin ajak saudara sekalian untuk bersama-sama kita belajar satu hal, yaitu menghadapi pikiran liar. Perlu saudara ketahui bahwa tiap-tiap manusia, siapapun dia, tidak peduli dia laki-laki, perempuan, orang tua, muda, semua punya pikiran liar, saudara-saudara. Cuman tergantung dari kadar dia berbicara. Karena pikiran liar itu bisa mendatangkan malapetaka. Pikiran liar bisa menghancurkan diri sendiri. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan membahas hal ini agar ketika pikiran liar kita bekerja, kita mampu mengendalikannya. Ada seseorang yang ketika dia berhadapan dengan pikiran liar, dia tidak bisa tidur, saudara-saudara. Ya, cuman kelop-kelop, ini jam 2:30 dia belum bisa tidur. Dan hal ini kalau tidak dikalahkan, maka orang itu bisa sakit. Bahkan dia bisa menuduh dirinya sendiri, jangan-jangan saya kena penyakit syaraf. Jangan-jangan begini dan begitu. Tetapi saudara-saudara, pikiran liar ini akan bisa mendatangkan sakit. Sehingga karena dia tidak bisa tidur, dia akan berkata begini, jika aku tidak tidur, aku pasti bisa sakit. Dan orang-orang yang mengalami hal ini, pasti bukan cuma 1 hari, tapi bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Sekalipun orang yang mengalami hal ini dibawa ke dokter, pasti dokter akan mengatakan, Anda itu tidak sakit. Nah, sehingga karena dokter itu berkata, Anda tidak sakit, maka analisa pertama akan berkata, aku kena gangguan setan. Aku kena serangan kuasa kegelapan. Atau orang Jawa bilang, jangan-jangan aku kesambet, nggak tahu kemana, dari mana, muncul setan dari mana, sehingga saya tidak bisa tidur. Saudara yang terkasih, gangguan tidak bisa tidur ini bukan karena setan, dan bukan pula karena penyakit fisik. Makanya orang yang seperti ini, biasanya kalau pergi ke dokter pasti diberi obat penenang. Dan itu pun tidak akan bisa menjamin seseorang bisa sembuh. Tetapi justru akan sangat berbahaya karena minum obat penenang, apalagi yang terus-menerus, akan bisa merusak jaringan otak. Karena otak itu kayak dilumpuhkan, saudara-saudara. Tetapi saya katakan bahwa gangguan tidak bisa tidur ini sekali lagi bukan karena setan, bukan pula karena penyakit fisik, tetapi munculnya pikiran liar secara berlebihan. Dan saudara tidak boleh berdebat dengan pikiran liar seperti ini. Kalau saudara berdebat, dia akan terus menjawab. Yang harus kita lakukan perlawanan. Di bagian belakang nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana cara kita melawan pikiran liar ini. Lalu yang perlu dipertanyakan adalah, apa sih sebetulnya penyebabnya? Kok bisa pikiran liar ini bekerja, saudara? Saya menemukan ada 3 hal secara global. Yang pertama adalah
ketika seseorang terjerat masalah atau kena hukum. Pada suatu hari ada seseorang yang terjerat hukum, saudara-saudara. Biasanya orang-orang yang seperti ini langsung tidak bisa tidur. Lalu pikiran liar itu akan banyak berbicara. Awas lo, sebentar lagi kamu akan masuk penjara. Sebentar lagi hartamu akan habis disita. Kamu sih utangnya kebanyakan. Dia tuduh kita. Sehingga karena dia sering menuduh seperti itu dari hari ke hari, kita tidak berdaya, Bapak Ibu. Sehingga berakibat sangat fatal, yaitu kita tidak bisa tidur. Itu yang pertama. Akibat dari terjerat masalah hukum atau mendapatkan masalah, apakah itu dalam keluarga, apakah itu bersama dengan teman, atau dengan organisasi. Nah, ini saya katakan bukan penyakit fisik, tetapi penyakit psikis. Dan sekali lagi, kalau hal ini tidak segera ditangani, akan berbahaya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, penyebab yang kedua adalah karena akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Saya jadi ingat pada waktu saya masih kecil dulu. Ketika nenek saya berkata, ayo nanti hari Senin kita jalan-jalan ke Jogja. Saya sambil menunggu waktu sampai hari yang ditentukan oleh nenek saya hampir tidak bisa tidur, saudara-saudara. Saking senangnya. Jadi saking sukacitanya, saya tidak bisa tidur. Bahkan kalau paginya itu mau berangkat, lebih tidak bisa tidur lagi, saudara-saudara. Karena sudah pingin segera sampai di Jogja. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami seperti itu atau tidak. Ya. Atau saudara akan menerima hadiah besar. Itu bisa bikin orang tidak bisa tidur. Saudara dapat surat, misalnya saudara akan menerima hadiah Nobel. Kan itu sesuatu yang dahsyat, saudara. Menunggu waktu ditentukan penerimaan hadiah itu sulit sekali tidur. Ini penyebab yang kedua. Sekarang penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga adalah karena adanya trauma masa lalu. Artinya dulu mungkin pernah mengalami tidak bisa tidur. Lalu kalau dipertanyakan kenapa sih dulu itu ada apa? Bisa saja pada waktu dia sedang tidur, tiba-tiba rumahnya digedor orang dan katakan, bangun, bangun, rumahmu terbakar. Begitu dia bangun, dia lihat beberapa bagian rumah sudah mulai terbakar, lalu dia lari keluar. Nah, ini juga bisa membuat orang tidak bisa tidur. Traumatis itu muncul kembali. Sekali lagi, hal ini jika tidak ditanggulangi akan sangat berbahaya. Bahkan, saudara-saudara, saya katakan bahwa pikiran liar yang membuat orang tidak bisa tidur, seperti tadi, itu ada tingkatannya, ada grade-nya. Kalau grade-nya masih rendah, paling orang tidak bisa tidur, lalu pikiran liar itu hanya berkata, wah, kalau aku tidak tidur, aku sakit. Itu grade paling rendah. Tetapi, saudara-saudara, ada yang lebih berbahaya, yaitu saat pikiran liar
itu mulai berbicara, melakukan penuduhan. Dan ini sering kali terjadi sampai adanya pembunuhan. Jadi pikiran liar itu memang sangat brutal, saudara-saudara. Dia bisa memerintahkan kita untuk menjatuhkan diri dari ketinggian. Dia masih jalan, tiba-tiba jatuhkan aja dirimu. Atau dia katakan, kamu tahu nggak? Itu si A, si B, si C itu mencurigai kamu loh. Padahal nggak ada apa-apa, saudara-saudara. Saya pernah berhadapan dengan seseorang, saya tidak perlu sebut namanya. Waktu konseling dengan saya, dia selalu seperti itu. Dan dia pernah ditangani oleh seorang pendeta. Dan pendeta itu mengatakan bahwa, ini Anda kena gangguan setan. Sampai ditongkeng rumahnya, dikuduskan. Nggak hilang, saudara-saudara. Waktu konseling sama saya katakan itu bukan setan. Wabok kamu usir sampai berbusa-busa mulutmu, nggak akan bisa pergi. Orang dia adanya di pikiran kok. Dan itu yang saya sebut dengan pikiran liar, saudara-saudara. Pernah saking jengkelnya, saya memberitahu kepada orang ini, saya bilang gini, nanti kalau pikiran liar itu ganggu terus, karena dia selalu ngomong gini, awas loh, itu kamu di luar sana, orang itu tuh mencurigai kamu. Coba lihat kalau kamu keluar, nanti kan dia pasti ngeliatin kamu. Ya iyalah, namanya kita keluar ya orang pasti liatin kita, betul nggak saudara-saudara? Tapi dia ngomong, itu tuh orang itu curiga loh sama kamu, bahaya itu. Kamu bisa dibunuh loh sama dia. Sehingga dia ketakutan. Dan pada waktu itu orang ini memang sudah kemakan dengan kata-katanya si pendeta tadi, katanya ada setan. Saya bilang itu bukan setan. Sampai akhirnya saya memberitahu kepada orang ini, saya katakan, udah saya buktikan ya, kalau memang itu setan, dia pasti akan pergi. Tengking dalam nama Bapa Yahweh, Yesua pasti pergi. Tapi kalau tidak pergi, itu berarti pikiran liar. Dia bilang, enggak Pak, saya itu hampir tiap hari terganggu seperti ini. Ya memang dia mengganggu terus. Akhirnya saking jengkelnya saya bilang gini, udah nanti kalau dia ngomong lagi, ngomong, hai setan, coba kamu hadapi pendeta saya, berani atau tidak? Dia lakukan, saudara-saudara. Waktu dia ngomong, dia bilang, kamu jangan beraninya sama saya dong, hadapi Pak Lukas kalau berani. Pikiran liar itu ngomong lagi, aku nggak ada urusan kok dengan pendetamu. Mateng nggak, saudara-saudara? Maka saya katakan, ini bukan setan. Ini pikiran liar yang bekerja terlalu berlebihan. Dan orang-orang yang seperti ini kadang tingkatannya sudah sangat tinggi sampai dia mendengar suara bunuh orang itu. Jatuhkan dirimu ke mobil, jatuhkan dirimu ke kereta api. Bisa saja seperti itu. Ini tingkatannya sudah sangat tinggi, saudara. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini pasti sangat sulit sekali tidur. Jadi di sana akan ada sebuah siklus perputaran yang terus-menerus, yang tidak akan ada habis-habisnya. Apakah penyebabnya orang tidak bisa tidur? Dia takut sakit. Tadi saya sudah tunjukkan bukan penyebab-penyebab kenapa orang tidak bisa tidur. Jadi dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena takut sakit. Lah karena takut sakit, dia tidak bisa tidur, akan terus berputar-putar terus kayak begini, saudara-saudara. Maksud nggak saya ngomong ini? Jadi orang tidak bisa tidur karena takut sakit. Karena takut sakit, dia tidak bisa tidur, putar-putar terus kayak gitu. Nggak akan selesai, saudara-saudara. Sehingga yang terjadi adalah kekhawatiran. Nah, ini sama seperti kitab Iyob. Ayo kita baca kitab Iyob, saudara.
Kitab Iyob pasal 3 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan untuk saudara. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku, dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenteraman, aku juga tidak mendapat peristirahatan, aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauanlah yang datang. Ia pernah ngalami loh seperti ini, saudara. Justru pada saat kekayaan Iyob itu besar, Iyob malah ketakutan. Nah, ini siklus ini akan terus berputar-putar, gak ada habis-habisnya, saudara. Dan ini harus diselesaikan. Kalau saya ngomong begini, tentu saya punya jalan keluarnya, saudara, untuk menyelesaikan. Penyelesaiannya dari mana? Dari diri kita sendiri. Pernah saya konseling dengan seseorang yang mengalami hal yang sama. Dia takut, tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, dia takut. Terus begitu. Lalu, pada saat dia mendengar saya khotbah, dia berkata pada diri sendiri, jangan tidur loh ya. Loh kok malah ngantuk, saudara-saudara? Aneh bukan? Dia ngomong dalam satu ibadah, kamu jangan tidur loh ya, ini masih ibadah. Loh kok malah ngantuk? Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Disuruh untuk tidak tidur malah ngantuk. Tahu penyebabnya apa, saudara-saudara? Karena ada kata jangan. Berarti sebetulnya dia itu bisa tidur. Karena saat berkata jangan tidur, ya malah ngantuk. Jadi sebenarnya kita temukan kata kuncinya. Kata kuncinya ketemu di sini, yaitu apa? Memasukkan ucapan yang terbalik dari apa yang dia takutkan. Ini ampuh sekali, saudara-saudara. Jadi kembali lagi ke masalah pikiran. Kalau pikiran kita mengatakan kamu bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Dan ketika kita berkata kamu jangan tidur ya, yang terjadi malah tidur karena ada kata jangan. Pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dia tidak mengenal kata jangan, tidak, nggak dikenal. Jadi ketika saya ambil contoh begini, nak, kamu jangan nakal ya, yang terjadi anak itu justru nakal. Inilah yang kita harus tahu, saudara-saudara. Pikiran itu memiliki kekuatan, memiliki power. Saya ambil contoh orang gila. Coba saudara makan makanan yang sedikit basi saja, perut saudara pasti sakit. Betul nggak? Kalau nggak percaya, coba deh kata-kata saya. Saudara ada makanan jangan dimakan sampai basi, besok dimakan, mesti sakit. Tetapi kenapa orang gila makan sampah kok nggak sakit? Ayo, di mana letaknya sebetulnya? Saya sering lihat loh orang-orang gila, ya, atau orang yang katakanlah nggak punya apa-apa lagi, yang hanya bisa dia makan sampah, makanan bekas orang, yang penting perutnya kenyang. Kenapa dia tidak sakit? Itu kembali lagi ke masalah pikiran. Pikiran itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya pernah membuat sebuah eksperimen kecil-kecilan tentang hal pikiran.
Di pastori itu ada satu kamar yang pintunya itu nggak bisa kerep gitu ya, selalu mengol sedikit. Lalu saya ingin membeli sebuah alat yang namanya door closer. Alatnya kayak begini nih ya. Nah, saya coba untuk melakukan eksperimen. Sebelum saya membeli, saya berkata begini pada pikiran saya. Bagaimana ya kira-kira kalau saya membeli door closer, ternyata rusak door closernya. Apa yang harus aku lakukan? Saya hanya ngomong begitu, saudara. Kemudian saya beli. Baru masih segelan, masih plastikan belum dibuka. Pada waktu saya buka kemarin coba saya pasang, betul-betul door closernya rusak, saudara. Padahal baru. Jadi kalau begitu, pikiran sayalah yang menemukan benda yang agak macet ini di toko. Dari pikiran juga saya bisa memperbaikinya. Jadi tak godok-godok itu tidak bisa gerak, saudara-saudara. Nah di situ saya kembali coba untuk menggunakan pikiran. Saya katakan hari ini masalah door closer harus selesai. Tekad saya kuat sekali. Saya perbaiki, saudara-saudara. Dan ternyata bisa jalan. Eksperimen kecil-kecilan ini membuktikan betapa pikiran itu dahsyat sekali. Terlepas dari orang mau percaya atau tidak, kembali masalah pikiran itu yang mengatur seluruh eksistensi kehidupan manusia. Kemudian kemarin, saudara-saudara, saya katakan bahwa pikiran liar itu akan bekerja pada semua orang, termasuk saya. Jangan saudara pikir saya sudah mengajarkan seperti ini, berarti pikiran liar saya pingsan. Tidak, dia tetap kerja. Cuman tingkatannya sampai sejauh mana. Kemarin, saudara, hey there. Saya Subscribe to my channel. mau melakukan donor darah yang ke-50. Pada waktu saya cek darah, sebelum donor darah kan mesti dicek dulu ya. Ternyata HB saya itu tidak sampai 10, saudara-saudara. Saya sendiri bingung waktu dicek. Itu orangnya di PMI bilang begini, maaf Pak, untuk kali ini Bapak tidak bisa donor darah. Loh kenapa? HB Bapak tidak sampai 10. Oh ya? Kenapa ya bisa seperti itu? Saya buat sebuah pertanyaan. Kenapa ya? Begitu saya ngomong seperti itu, pikiran liar yang menjawab. Nah lo, kamu akan terkena penyakit yang sangat berbahaya. Nah lo, kamu akan mengalami stroke. Nah lo, macam-macam saudara. Walaupun pikiran liar itu sebetulnya bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Karena dia ngomong, tetapi tidak ada jalurnya. Masa ada orang HB-nya turun kena stroke, ngawur, saudara-saudara, secara kedokteran kan nggak mungkin. Tapi aneh-aneh, nanti jangan-jangan bisa, oh kamu bisa bisulan loh kalau HB-nya turun. Bisa saja seperti itu, namanya ada pikiran ngawur, preman itu saudara-saudara. Ya. Dan kalau saya diamkan, ini bisa membuat saya takut, bahkan saya bisa mati ketakutan. Paham nggak saudara-saudara? Lalu yang saya lakukan apa? Saya lakukan tantangan sekalian. Saya bilang begini kepada pikiran liar, oh jadi saya akan kena penyakit yang nantinya pada ujung-ujungnya saya mati. Oke,
saya mati hari ini pun siap. Saya tidak pernah takut dengan kematian. Mau mati besok, mau mati lusa, mau mati 10 tahun, sami mawon. Namanya juga mati. Semua orang pasti ngalami kematian. Ayo, mau mati sekarang? Boleh. Marah saya dengan pikiran liar, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Pikiran liar itu langsung tunduk. Sampai hari ini, dia tidak lagi berbicara. Paham nggak, saudara-saudara? Jadi kita lakukan begitu. Ini cara saya ya, ketika saya menghadapi pikiran liar. Karena arahnya itu, kamu kena penyakit bahaya gini. Hanya karena masalah HB turun. Padahal dari PMI sudah bilang begini, Pak, Bapak banyak makan sayur ya, supaya HB-nya naik. Saya bilang baik. Nanti 1 minggu lagi boleh ke sini. Bapak makan sayur yang banyak. Baik, saya bilang gitu. Lah kok pikiran liar macam-macam, saudara-saudara. Hanya karena saya ngomong, kenapa ya kok HB saya turun? Dia yang jawab. And also press this bell icon. Di situ saya lawan habis-habisan. Oh, jadi kamu pikir aku takut mati? Oh tidak. Aku mau mati sekarang, mau mati besok, lusa, 10 tahun lagi sama saja. Mati sekarang, ayo. Diam langsung, saudara-saudara. Jadi ini bukan setan. Tapi kalau saudara menuduh ini setan sampai tua, saudara akan tersiksa. Nah, bagaimana menghadapi pikiran liar ini? Jika saudara ketakutan dan berdebat, saudara akan dipermainkan. Ingat, dia ada di dalam diri sendiri dan bukan di luar. Ingat itu. Kalau dia di luar gampang, tapi ini ada di dalam diri kita. Jadi sekali lagi seperti yang tadi kitab suci tulis, kitab Iyob, seperti itu, saudara-saudara. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah, ini saya punya 5 cara untuk menaklukkan pikiran liar. Yang pertama, tantang dia secara ekstrim. Dia langsung diam. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak takut mati. Mau mati hari ini, mau mati besok, mau mati lusa, atau mati 10 tahun, sama saja. Saya akan berhadapan dengan kematian. Ayo, mati sekarang, ayo. Diam langsung, saudara-saudara. Ini cara saya yang ekstrim. Memang saya suka ekstrim. Kalau iya, tidak. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, kita bisa berkata kepada pikiran, hai pikiran liar, jika saya tidak bisa tidur, berarti saya mendapatkan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia lebih lama. Jadi, jangan tidur ya. Seperti yang tadi, seseorang berkata kepada saya, cerita sama saya, dia bilang, aneh ya ketika saya dengar Pak Lukas khotbah, saya bilang pada diri sendiri, ini saatnya dengerin khotbah, jangan tidur ya. Lu kok malah ngantuk? Kenapa? Karena ada kata jangan. Ya, yang terjadi malah tidur. Kenapa? Karena alam subconscious mind tidak bisa membaca kata jangan, tidak, dan bukan. Tuhan, jangan sampai saya jatuh miskin. Jangannya hilang jadi apa? Jatuh miskin. Pikiran liar harus kita kuasai. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tidak bisa tidur, kita ngomong saja, oh, aku dibuat tidak bisa tidur, nggak apa-apa, malah nikmat. Sementara kita misalnya jalan-jalan pergi kemana, yang lain pada tidur, saya tidak tidur. Saya bisa menikmati keindahan dunia lebih lama daripada mereka. Mereka tertidur, saya tidak. Saya bisa nikmatin dunia. Dan pikiran liar itu pasti akan diam. Jadi dibuat sesuatu yang ekstrim, saudara-saudara. Sama seperti ketika saya ke
luar negeri. Di sana pun saya bukan berarti tidur terus, tidak, malah saya nikmati. Nah, kalau saya tidur kan saya tidak bisa nikmati. Waktu diajak teman saya, Pak Lukas, ini kita mau jalan ke sana bagaimana? Ayo, mumpung di sini. Apalagi di Eropa. Di Eropa ya kita cuman tidur, ini dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jalan terus setiap hari, saudara-saudara. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi ketika kita tidak bisa tidur, jangan diajak debat, tapi langsung diserang secara ekstrim. Aku nggak bisa tidur, aku nikmati keindahan dunia lebih lama daripada yang lain. Lu ngomong apa, yo? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu buatlah sebuah pertanyaan yang bikin pikiran liar itu sibuk menjawab. Misalnya, kenapa ya kok aku itu sekarang kok kaya raya? Oh, dia akan cari jawaban tuh. Sama seperti waktu tadi saya tanya, kenapa ya HB saya turun? Dia cari jawaban. Tapi karena dia tidak punya jawaban, jawabannya nuduh. Saudara. Nah lo kalau dibilang kenapa ya, kan jawabannya karena A, B, C, D, kan harusnya begitu, saudara-saudara. Tapi kenapa kok justru yang jawabannya malah nuduh, kamu akan kena penyakit, kamu akan begini, kamu akan begitu. Dalam hati saya kurang ajar juga nih. Saya taklukkan langsung, saudara-saudara. Tapi kalau saya takut mati, takut sakit, akhirnya betul-betul sakit. Tapi kalau kita nekat seperti itu, malah nggak terjadi apa-apa. Jadi buatlah sebuah pertanyaan, kenapa ya kok aku kaya raya? Atau kenapa ya kok aku ini sehat sekali tubuh saya? Atau pertanyaan lagi, kenapa ya saya kok disukai banyak orang? Nanti dia akan sibuk cari jawaban. Nanti jawabannya bukan lagi kamu begini, tapi jawabannya begini, karena kamu orangnya baik, karena kamu orangnya ramah, karena kamu suka berteman. Kenapa ya saya kok kaya? Nanti jawabannya, karena kamu punya sahabat orang kaya, karena kamu pandai berbisnis, karena kamu begini. Jawabannya begitu, saudara-saudara. Jadi buatlah sebuah pertanyaan, kenapa ya saya kok jadi orang cerdas? Pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat pikiran liar akan sibuk cari jawaban. Kenapa ya kok saya ini bijaksana? Kenapa ya kok temanku banyak? Kenapa ya kok aku sering pergi ke luar negeri? Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dicarikan jawaban mereka biar bingung sendiri, saudara-saudara. Tapi setan suka nggak? Nggak suka. Dia bilang ojo sombong, kan gitu kan? Pakai bahasa yang nampaknya rohani. Jadi kalau setan itu berbicara ojo sombong, nah kalau itu suara setan jelas, saudara-saudara. Karena dia akan mencampur adukkan antara iman, visi dan impian dengan sebuah kesombongan. Jadi dengan kata lain, si setan itu hendak berkata, kalau orang ngomong yang dahsyat itu sombong. Pertanyaannya, bisa nggak tukang becak katakanlah yang tidak punya kekayaan besar, dia sombong, bisa nggak? Oh bisa sekali, saudara-saudara. Jadi letak kesombongan dan tidak, itu diri sendiri yang tahu. Kalau saya berkata, kenapa ya kok saya cerdas? Kenapa ya kok saya pandai? Karena saya akan mengajari pikiran bawah sadar saya, bahwa saya itu punya potensi. Apalagi saya menyadari sekolah saya ancur-ancuran. Lah kalau saya tidak menggunakan bahasa iman, sampai hari ini saudara tidak akan pernah mengenal nama Bapa Yahweh. Kalau saya tidak menggunakan bahasa iman, punya keberanian yang luar biasa, punya nyali untuk menghadapi bagaimana ditinggal lari oleh jemaat,
saudara tidak akan pernah mengenal nama Yahweh. Karena saya akan menjadi sama seperti yang lain. Wait and see. Tunggu dan lihat. Kalau nanti sudah banyak, ya wes aku tak melu-melu dari belakang. Kenapa?